Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Sekali lagi terima kasih banyak kawan atas dukungannya. Channel kami sudah mendapatkan 40.000 lebih subscriber. Dan bagi kawan yang belum subscribe, silakan luangkan waktu buat jari Anda untuk mengklik tombol subscribe sebelum tombol subscribe ini nantinya berbayar kawan, karena untuk saat ini subscribe masih gratis. Dan yang seperti yang saya bilang kemarin kawan, nantinya mungkin setiap 2 atau 3 minggu sekali saya akan berbagi sedikit apa yang saya dapat dari YouTube, yaitu dengan memberikan satu kaos bagi penonton setia, khususnya bagi yang sering komen dan like. Jadi yang sering komen dan like inilah kawan, nantinya akan berpeluang besar untuk mendapatkan kaos setiap mungkin 2 minggu atau 3 minggu sekali. Jadi mulai saat ini jangan enggan-enggan untuk komentar atau like jika kalian suka dengan video ini. Oke, untuk game kali ini masih soal Magnus dan Ian Nepo kawan. Seperti yang kalian ketahui, Ian Nepo nantinya sebagai penantang Carlsen di bulan November nanti mempunyai rekor yang cukup bagus saat menghadapi Carlsen di permainan klasik. Tapi kalau permainan blitz atau permainan rapid, Magnus sangat dominan. Carlsen hanya sekali menang kawan saat melawan Ian Nepo di permainan klasik. Game kemenangan Carlsen ini terjadi di tahun 2019 pada turnamen Grand Chess Tour Kroasia. Mereka bertemu di babak ke-7 meja 1. Tanpa babi bu lagi, kita langsung saja ke atas papan. Bagaimanakah cara Carlsen mendapatkan kemenangan saat melawan Ian Nepo ini? Di sini Carlsen pegang hitam, Ian Nepo pegang putih, mengawali permainan dengan pion E4. Carlsen membalas dengan permainan Sicilia, kuda F3, kuda C6, dan Ian Nepo tidak melanjutkan dengan langkah yang cukup umum, pion D4, melanjutkan pengembangan kuda C3. Mungkin di langkah berikutnya barulah pion D4, tapi Carlsen menghadangnya dengan pion E5. Gajah putih C4 oleh Ian Nepo, pion G6, tentu saja ingin Viacento gajah di peta G7 nanti. Pion D3 membuka diagonal peta gelap bagi pengembangan gajah, mungkin ke peta G5 yang biasa dilakukan oleh gajah, dihadang oleh pion H6, dan Ian Nepo membalas dengan pion H4, ingin membuka lajur H tentunya. Pion D6 lanjut Magnus Carlsen membuka diagonal peta terang bagi gajah. Pion H5, Carlsen menolak tantangan, ingin tetap tertutup di sayap raja dengan pion G5. Dan Ian Nepo melangkahkan kudanya ke H2 untuk menghindari pimpinan dari gajah hitam ini kawan. Selanjutnya Carlsen melangkahkan atau mengembangkan gajah G7. Kuda ke G4 menantang gajah hitam pukul kuda putih, tapi Carlsen menolaknya, memainkan atau mengembangkan kuda E7-nya. Tentu saja persiapan mungkin melakukan rokade pendek. Sebelum kita lanjut ke langkah berikutnya, coba perhatikan diagram di atas papan kawan. Pada posisi ini terlihat bahwa putih mempunyai peta lemah yang berada di peta-peta gelap ini, yang bisa ditempati oleh kuda di peta B4 nanti, atau di peta D4, atau di peta F4. Tapi peta F4 serta peta B4 bisa saja nanti dikontrol dengan pion A3 atau dengan pion G3. Tapi sementara yang jelas di peta pusat ini putih mempunyai peta lemah. Begitu juga dengan hitam kawan, mempunyai masalah pada peta-peta terangnya, peta B5, peta D5, serta peta F5. Nanti sama-sama terlihat mungkin kuda hitam akan menempati peta D4, kuda putih menempati peta D5 yang merupakan peta lemah di peta pusat. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Ian Nepo melanjutkan dengan langkah kuda ke E3. Terlihat jelas bahwa kuda ini dipersiapkan mungkin ke peta F5 ataupun ke peta D5. Carlsen merespon dengan langkah rokade pendek. Ian Nepo bermain dengan gajah D2. Raja hitam bergeser ke H8, menghindari diagonal peta terang ini kawan dari ancaman gajah putih. Mungkin persiapan di langkah berikutnya mendorong pion F5. Ancaman pion F5 direspon dengan pion G4 untuk memberikan kontrol lebih di peta F5 ini. Selanjutnya beteng hitam bergeser ke B8 oleh Carlsen, mempersiapkan serangan sedini mungkin di sayap menteri. Jika nanti menteri bergerak dan melakukan rokade panjang, hitam pun sudah siap untuk mendorong pion-pionnya untuk maju ke depan. Oleh karena itulah Ian Nepo menghadang dengan pion A4. Kuda menempati peta pusat, peta D4, dan di sini kuda putih juga lompat ke D5, juga menempati peta pusat.
Dan kedua pemain mempunyai monster kuda di petak pusat. Tapi Carlsen menukarkan kudanya terlebih dahulu, dipukul balik oleh kuda putih. Putih masih mempunyai monster kuda di petak pusat. Tapi sekali lagi kawan, peta D4 ini juga masih belum cukup aman karena putih bisa saja memainkan pion C3-nya untuk mengancam kuda hitam ini. Mungkin karena itulah Carlsen melangkahkan kudanya ke E6, ingin bermanuver ke peta F4 nantinya. Peta yang cukup aman, sudah tidak ada pion-pion yang mengganggu kuda nanti di peta ini, kecuali putih mau menukarkan kuda ataupun gajah pukul kuda hitam nanti. Yanepo melanjutkan dengan pion F3 untuk memperkuat posisi pion G4 kawan dari potensi ancaman gajah peta terang hitam ini. Kuda ke F4, lanjut Carlsen melanjutkan rencananya, dan seperti yang saya sebut tadi kawan, kuda hitam ini cukup nyaman karena sudah tidak ada pion yang mengganggu karena kedua pion di sisinya sudah didorong maju ke depan. Apabila pada posisi ini kawan, putih mencoba menukarkan perwira, kuda pukul kuda F4, akan dipukul balik menggunakan pion E. Memang secara struktur permainan sih masih cukup berimbang. Nggak ada keuntungan lebih yang didapat dari kedua pemain. Tapi secara psikologi atau psikis kawan, ini akan membuat putih pusing, harus memikirkan cara untuk membongkar permainan hitam seperti ini. Dan juga nantinya akan membuat diagonal peta gelap ini akan terbuka bagi gajah hitam. Oleh karena itulah, Yanepo tidak terburu-buru untuk mengeliminasi kuda hitam di F4 ini. Dia bermain dengan menteri bergeser ke B1. Karena posisi menteri ini sudah tidak bisa ke peta E2 kawan karena ada kuda, ataupun juga ingin bermain atau membuka dengan pion C3 cukup beresiko. Akhirnya menteri putih bergeser ke peta B1, tentu saja mungkin nanti akan ke peta A2 untuk memberikan dukungan bagi gajahnya. Di sini Carlsen menghadang dengan gajah di E6, menteri putih A2, dan menteri hitam ke D7, lanjut Carlsen. Memberikan dukungan bagi gajahnya, mungkin ingin melakukan pengorbanan perwira nanti untuk membuka permainan di sayap raja. Oleh karena itu, Yanepo menggeser beteng ke G1, sekarang pion B6, lanjut Carlsen. Kenapa sih pada posisi ini hitam tidak bermain dengan pion A6 saja? Nantinya bisa diikuti dengan pion B5. Karena putih bisa meresponnya dengan pion A5 kawan. Jika tetap didorong dua peta, bisa dipukul menggunakan N-Pazen. Dan bila diteruskan dengan langkah pertukaran perwira kawan, nantinya hitam akan mempunyai pion yang terpisah, tentu tidak nyaman bagi hitam. Oleh karena itulah pada posisi ini, Carlsen cukup bermain dengan pion B6, Yanepo membalas dengan gajah ke C3 untuk mengimbangi permainan gajah gelap hitam di diagonal gelap ini. Tujuannya jelas di langkah berikutnya, kuda akan pukul kuda, jika dipukul balik oleh pion, maka nanti terjadi pertukaran gajah gelap di diagonal ini. Oleh karena itu, Carlsen tidak menginginkan kudanya disikat terlebih dahulu, dia sikat kuda putih terlebih dahulu dengan gajah, dipukul balik oleh gajah. Sekarang pion A6, karena gajah di sini sudah tidak ada, pion A6-nya sudah tidak mendapatkan ancaman dari gajah putih ini. Dan Yanepo menarik mundur gajahnya ke D2. Ingin mengeliminasi kuda yang cukup mengganggu. Selanjutnya adalah menteri hitam bergerak ke E7. Di sini beteng digeser ke F1. Seperti yang saya sebut tadi kawan, jika gajah pukul kuda ini sekarang, maka nanti diagonal peta gelap ini akan terbuka bagi gajah hitam. Oleh karena itu, Yanepo pada posisi ini hanya menggeser betengnya ke F1. Ini untuk mengantisipasi ancaman menteri hitam ke peta F6 yang nantinya akan mengincar pion F3 ini. Pion B5, pion A pukul, selanjutnya raja bergeser ke F2, dan pion C4. Lanjut Carlsen mencoba melakukan pengorbanan pion. Tapi pengorbanan ditolak kawan, Yanepo memilih pukul kuda F4. Kenapa sih pada posisi ini Yanepo atau putih menolak pengorbanan pion hitam ini? Apabila pengorbanan diterima oleh putih kawan, pion dipukul pion C4 akan dipukul balik, mungkin akan dipukul balik oleh gajah. Mungkin sementara ini putih akan unggul satu pion. Tapi yang ditakutkan Yanepo mungkin adalah pion F5 kawan, yang bisa saja dilakukan oleh Carlsen kembali mengorbankan pionnya. Apabila dipukul oleh pion G, maka nantinya pion G4 lanjut hitam dan membuka serangan bagi menteri hitam di peta H4.
Jika dipukul menggunakan pion E kawan, akan memberikan kesempatan bagi pion maju dan membuka diagonal petak gelap bagi gajah. Mungkin inilah yang ditakutkan oleh Ian Nepo. Tapi jika dilanjutkan variasi ini mungkin jadi seperti ini kawan. Mungkin Menteri Putih akan ke A7, ditutup oleh beteng, Menteri akan ke E3, dan beteng akan mendapatkan pion B2. Dan pengorbanan pion-pion hitam tadi kawan, selanjutnya akan bisa direbut kembali oleh hitam. Oleh karena itulah pada posisi ini kawan, Ian Nepo memilih pukul kuda di F4 dan dipukul balik oleh pion E. Sekarang diagonal petak gelap ini terbuka bagi gajah hitam dan mungkin nanti akan menempati petak D4 untuk memberikan ancaman skak. Ian Nepo merespon dengan langkah beteng bergeser ke D1, persiapan mendorong pion D4 kawan agar gajah ini tidak menduduki petak D4 nanti. Dibalas dengan pion F5 oleh Carlsen. Seperti yang saya sebut tadi, Carlsen kembali membuat langkah pengorbanan untuk membuka petak-petak gelap bagi menteri ataupun gajahnya nanti. Di sini kawan, Ian Nepo membuat kesalahan dengan memilih pion G pukul pion F5 ini. Langkah terbaik adalah memukulnya menggunakan pion E. Walaupun nantinya membuka lajur bagi menteri hitam bergerak ke petak E3 melakukan skak, tapi Raja Putih nanti akan baik-baik saja kawan. Raja bisa bergerak nantinya ke H3 dan mungkin jika dilanjutkan dengan permainan yang sederhana, pion C pukul pion D3 akan dipukul balik oleh pion C. Jika melanjutkan pukul pion B2 akan dipukul balik oleh Menteri Putih, akan dipukul balik oleh gajah hitam. Mungkin permainan akan berakhir remis. Atau pada posisi ini, gajah hitam ini meluncur ke petak D4 melakukan skak, sama saja kawan, Raja bisa bergeser. Menteri ke E2 skak, Raja pun tetap akan bergeser ke H3 dan masih tetap aman. Jika dilanjutkan dengan gajah F2, selanjutnya bermanuver ke petak G3, memberikan kesempatan Menteri ke petak A2. Simpel saja bisa dilanjut dengan langkah beteng bergeser ke H1 untuk membackup petak H2 ini dan Raja Putih pun akan tetap aman. Bahkan engine menunjukkan dengan variasi ini Putih akan menang. Tapi sayangnya pada posisi ini entah karena situasi waktu di atas papan sudah mulai mepet, Ian Nepo memukulnya menggunakan pion G dan sekarang pion G4. Lanjut Carlsen membuka diagonal petak gelap. Di sini ada ancaman skak, di sini juga nanti ada ancaman skak dan posisi Putih sudah mulai kolaps. Ian Nepo di sini merespon dengan pion D4 agar gajah tidak menduduki petak D4, tapi Menteri Hitam meluncur ke H4 skak. Raja ke E2, Menteri ke H2 skak, ditutup oleh beteng dan pion G pukul pion F3 skak. Di sini Ian Nepo menyerah di langkah ke-31. Ancamannya cukup serius kawan. Jika Raja ini pukul pion F3, maka Menteri akan pukul pion H5 skak. Di belakangnya ada beteng, beteng akan tewas. Atau pada posisi seperti ini, jika Raja bergeser ke petak E1 mungkin, agar tetap bisa menjaga betengnya, Menteri akan ke G1 skak. Jika ditutup oleh beteng maka ancamannya adalah ancaman skak mat. Jika pada posisi ini Raja bergerak ke petak D2, betengnya pun akan tewas di langkah berikutnya. Oleh karena itulah pada posisi ini posisi Putih sudah benar-benar kolaps, membuat Ian Nepo menyerah di langkah ke-31. Permainan ini jika dianalisis sangat kompleks memang kawan. Di middle game tadi banyak sekali alternatif langkah yang bisa dibuat oleh kedua pemain. Jika nantinya kawan-kawan mencoba menemukan langkah-langkah alternatif yang lain, silakan saja kawan, mungkin itu adalah salah satu langkah terbaik. Tapi seperti yang kalian lihat tadi, Ian Nepo tidak berhasil membongkar permainan dari Magnus Carlsen yang cukup tertutup dengan jebakan-jebakan di petak gelapnya. Semoga permainan kedua pemain tadi bisa menghibur kalian semua dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk komen ataupun like ataupun share jika kalian menyukai video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.